Oke, Bang Firman, sebagai seorang praktisi hukum melihat vonis ringan Harvey Muiz yang menjadi kontroversi saat ini, Abang melihatnya seperti apa, Bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pengajar di Magister Ilmu Hukum di beberapa kampus. Kasus yang sebenarnya secara distribusi keadilan ini tidak pernah. Kita diberikan kado ulang tahun di akhir tahun 2024 dengan putusan kasus Iuk Timah Babel. Itu mengusik rasa keadilan dari semua masyarakat Indonesia. Meskipun memang secara kerugian negara ada yang bilang itu adalah bukan actual loss. Karena actual loss adalah harus dari APBN. Ini yang menghitung kerugian negara adalah ahli geologi dari IPB. Tapi whatever, apapun itu, sudah ada sebuah kesimpulan. Kerugian negara dari kasus timah ini adalah 300 triliun. Di situ pasti ada kerusakan alam, kejahatan alam, dan lain-lain, termasuk ada APBN dari timah juga. Jadi kita satukan suara saja bahwa kerugian negaranya, actual loss-nya adalah 300 tenggo, bukan miliar. Namun kenapa majelis hakim memutus dengan memberikan amar putusan yang tidak signifikan? Kalau saya mengkritisi bukan hanya majelis hakim, harusnya jaksa penuntut umumnya lebih greget gitu. Di Undang-Undang Tipikor dan di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ada satu pasal kenapa tidak digunakan. Pasal itu adalah bila dalam kondisi tertentu dilakukan kejahatan tipikor dan pencucian uangnya pada saat contohnya COVID, pada saat pandemik, semua orang lagi susah, tapi keluarga itu menikmati harta yang sangat huge, yang harta itu semestinya adalah milik semua masyarakat Indonesia. Karena perintah konstitusi kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Kenapa harta 300 triliun tadi tidak dibuatkan sekolah, tidak diberikan untuk makan pagi, makan siang, makan malam gratis? Sehingga apa? Penduduk Indonesia 80% minimum S2 tanpa ada bayar SPP. Mestinya di situ dilihat. Kemudian balik ke amar putusan. Dimulai dari tuntutan yang tidak signifikan. Kenapa JPU tidak memberikan tuntutan pidana seumur hidup atau mati? Karena ini di kondisi tertentu yang namanya COVID. Karena kalau kita menyalahkan majelis hakim melihat tuntutan juga. Kalau tuntutannya rendah, majelis hakim biasanya lebih rendah lagi. Singkat kata, faktanya adalah 8 tahun tuntutannya. Kenapa tidak dimaksimalkan tuntutannya? 18 tahun dan atau seumur hidup. Harusnya di sana. Sehingga majelis hakim tidak bisa memutus di bawah itu. Namun faktanya sekarang, dengan tuntutan yang tidak signifikan, pasti amar putusannya itu di bawah tuntutan. Jadi tuntutan mereka rendah, sekitar 6 tahunan, bahkan ada yang 5,6 tahun. Kemudian denda pun tidak signifikan juga. Ini 300 T, kenapa dendanya hanya ratusan miliar? Dan kami sebagai praktisi hukum meyakini uang pengganti sebagai amar putusan, dugaan kami tidak akan dibayarkan oleh para terpidana tersebut. Setelah terdakwa, nanti akan jadi terpidana. Pasti mereka akan menggunakan subsidiarnya, jadi ditambah hukumannya. Nah dari sana, di mana asas keadilan? Jaksa penuntut umum lakukan upaya hukum berikutnya yang namanya banding. Gunakan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta. Silakan lakukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta. Jangan menerima putusan dari Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Tipikor. Lakukan upaya hukum, do the best, kalau bisa sampai PK.
kalau bisa. Karena apa? Supaya memenuhi asas keadilan bagi masyarakat Indonesia. Silakan lanjut Bang, pertanyaan. sebagai praktisi hukum sendiri ada kecurigaan nggak sih Bang pada hakim itu sendiri Bang memutuskan yang cukup ringan 6,5 tahun dengan kasus 300 triliun sendiri? Kalau kami sebagai aparat penegak hukum itu nggak boleh dugaan-dugaan tersebut. Masyarakatlah silakan yang melakukan upaya no viral no justice. Silakan masyarakat mengkritisi kenapa putusannya. Kalau bisa dikritisi bukan melulu amar putusan. Kalau bisa dikritisi kenapa tuntutannya rendah. Berarti dimulai dari jaksa penuntut umum dulu. Kenapa menuntut para terdakwa dengan kerugian negara fantastis 300 triliun? Tuntutannya rendah. Padahal di undang-undang tersebut boleh 18 tahun, boleh seumur hidup atau pidana mati. Kenapa itu tidak dilakukan oleh jaksa penuntut umum? Yang mengakibatkan amar putusan dari majelis hakim itu pasti di bawah tuntutan. Nah, tinggal masyarakat sipil silakan mengkritisi mulai dari tuntutan jaksa penuntut umum dan amar putusan, jangan ngejar majelis hakim saja. Kenapa JPU memberikan tuntutan dari fakta persidangan tersebut itu tidak maksimal? Itu yang paling penting. Bang, kan banyak banget ya dari kontra-kontra sampai para artis juga turun kan, lebih baik masyarakat lebih baik yang 3 tahun itu udah jalan sendiri, dan itu cukup mencoreng nama hukum di Indonesia juga nggak sih Bang? Dan sampai presiden sudah menginjil gitu kan untuk diperiksa ulang hakim-hakim dan jaksanya. Jadi abang melihatnya harus dirombak juga nggak sih di Indonesia, dan mungkin hakim-hakimnya juga. Nah, semangat. Ini semangat yang bagus. Sampai presiden terpilih, presiden kita, Prabowo Subianto, mengomentari putusan yang tidak signifikan. Ayo semangat majelis hakim, semangat jaksa penuntut umum untuk memberikan tuntutan dan putusan yang setinggi-tingginya. Maksimalkan. Itu pesan yang tersirat sebenarnya. Presiden kita menyarankan 50 tahun, meskipun secara ilmu hukum 50 tahun itu tidak ada. Yang ada adalah di Undang-Undang Tipikor 18 tahun, di Undang-Undang Pencucian Uang itu 20 tahun. Dan dendanya itu tidak signifikan juga. Nah, dari sana pesan yang tersembunyi dari presiden kita, maksimalkan putusan, maksimalkan tuntutan. Semangat jaksa penuntut umum dan majelis hakim di sidang berikutnya, di pengadilan berikutnya yang namanya pengadilan tinggi. Dan nanti pengadilan tinggi akan ada kasasi lagi di Mahkamah Agung. Semangat harus setinggi-tingginya supaya ada efek jerah. Ini uang kita loh, ini uang masyarakat kita yang harusnya bisa membangun ribuan sekolah gratis, makan siang gratis tanpa pinjam dari luar negeri lagi. Ambil saja dari koruptor-koruptor tersebut, uang kita semuanya, uang masyarakat Indonesia. Ya, semestinya di Indonesia tidak ada fakir miskin lagi. Semangat jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Oke Bang. Bang, rasanya tidak adil juga ya kita membicarakan vonis Harvey Muiz, tapi orang di balik belakang semua itu tidak tersentuh dan tidak tercium. Gimana Abang menanggapi sebagai seorang praktisi hukum? Pasti kan ada orang di belakang-belakang mereka Bang yang terlibat. Jaksa penuntut umum sebagai domitis litis pengendali pokok perkara dari kasus Iup Timah ini harusnya bisa mengembangkan. Jangan puas dengan 15 tersangka ini. Kembangkan sampai ujung siapa yang mengendalikan kasus Timah ini. Kemudian jangan lupa ada penerima pasif. Kenapa penerima pasif tidak dijadikan tersangka? Mau itu adalah istrinya, mau itu anaknya, mau itu orang tua, mau itu lembaga amal, jadikan tersangka. Karena secara tipikor fokusnya adalah follow the money, kejar uang itu sampai penerima terakhir. Kalau penerimanya istrinya, jadikan dia tersangka. Meskipun
penerima pasif itu ancaman hukumannya hanya 5 tahun, tapi at least ada efek jerah dan miskinkan supaya orang yang punya keinginan nawaitu untuk korupsi keuangan negara, perekonomian negara dan alam kita itu tidak melakukan. Itulah efek jerah yang sejati. Semangat. Oke bang, dengan adanya bisa dikatakan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz ini kan ini bisa dikatakan merugikan negara yang sangat besar satu, kedua juga mencoreng nih nama bangsa kita bang. Jadi takut para investor itu akan datang untuk berinvest di Indonesia. Gimana tanggapan abang? Korupsi itu pasti akan bersinggungan dengan trustful, dengan kepercayaan investor, itu pasti. Makanya saya bilang tadi, pada saat ada dugaan, ada orang yang menjadi terdakwa, maksimalkan hukumannya supaya menjadi efek jerah, sehingga orang yang ingin melakukan kerugian negara lagi dalam bentuk korupsi atau pencucian uang tidak jadi, karena ada efek jerah. Makanya maksimalkan hukumannya. Goalnya apa? Supaya negara Indonesia itu aman dari orang yang pengen menginvestasikan sebesar-besarnya untuk kemajuan kita. Jadi negara lain atau investor tidak ragu untuk investasi di semua lini yang ada di Indonesia, baik sumber daya alam ataupun mungkin peralatan ataupun pembangunan. Dimulai dari pemberantasan korupsi yang masif, maksimalkan hukumannya supaya tidak ada lagi koruptor berikutnya. Bang, satu lagi nih yang menarik dan tidak kawan, karena saya terkait di setengah tahun, tapi kan beredar juga ternyata Harvey Muiz dan Sandra Dewi terdaftar di BPJS yang tidak berbayar gratis. Gimana sih bang melihatnya gitu? Apakah emang ini ada permainan juga? Kalau terdaftar sebenarnya miris juga. Karena apa? Itu kan BPJS yang dibayar oleh Pemprov. Kalau BPJS sebenarnya kan bayar. Setiap penduduk Indonesia kalau ingin mendaftar sebagai pekerja mandiri itu kan bayar tuh setiap bulan. Tapi ada juga yang disubsidi oleh Pemprov, terutama DKI itu. Nah dari sana yang harus dilihat adalah Pemprov DKI kenapa tidak men-screening gitu loh, siapa yang disubsidi untuk dibayar. Jadi yang harus peduli adalah Pemprov DKI-nya, kenapa bisa meloloskan orang yang super kaya menjadi penerima bantuan BPJS tanpa ada pembayaran bulanan, karena ini subsidi dan itu APBD, Mas, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi di sana yang harus disentil harusnya Pemprov DKI. Why? Orang yang super kaya bisa dibayarkan gratis biaya kesehatannya. Bang, terkait hakim mengatakan bahwa Harvey Muiz ini dituntut ringan karena 3S bang, senyum, sapa, sama apa? Sopan santun. Sopan santun bang. Nah, itu pandangan abang, menurut abang seperti apa bang? Karena hukumannya ringan karena HP melakukan 3S itu bang. Keluarga yang Sebenarnya majelis hakim boleh-boleh saja, tapi semestinya hal-hal itu bukan menjadi hal-hal yang meringankan. Jadi sopan di persidangan, ya mayoritas terdakwa pasti sopan di persidangan, kalau nggak dimarahin sama majelis hakim. Jadi bukan sebuah reason dalam amar putusan bahwa gara-gara sopan di persidangan makanya diputus dengan putusan yang tidak maksimal. Harusnya dilihat fakta persidangan, bagaimana persesuaian fakta antara bukti, saksi ahli. Nah itulah yang harus dilihat, termasuk tuntutan. Jadi hal-hal yang sifatnya personal seperti senyum, sopan itu bukan sebagai dasar utama meringankan mestinya ya. Jadi hakim pun harusnya melihat segala sesuatu dari fakta persidangan. Bang, terakhir bang, menurut abang sebagai praktisi hukum setuju nggak bang bahwa koruptor itu dimiskinkan? Koruptor itu sejatinya harus dimiskinkan karena dia mengambil perekonomian negara yang semestinya kekayaan negara tersebut itu untuk membangun ribuan sekolah gratis
Semestinya penduduk Indonesia 80% minimum S2 tanpa perlu bayar SPP. Indonesia akan menjadi negara welfare state, negara yang sangat makmur. Kenapa kita kalah sama Brunei? Brunei kekayaan alamnya hanya 2, minyak, gas. Kita ada emas, ada timah, ada tembaga, ada Nikel. minyak dan gas, ada nikel dan lain-lain. Kenapa 80% penduduk Indonesia hanya lulusan SD? Berarti di mana peran pemerintah hadir di situ? Oke, Bang. Cukup